Halo semuanya, kembali lagi di channel Wisnu Ardianto. Monkey D. Luffy selalu terlihat sederhana, tertawa keras, berjalan lurus, tak banyak berpikir. Tapi justru disitulah lukanya bersembunyi, karena tidak semua luka lahir dari kesedihan. Sebagian lahir dari kehilangan yang tidak pernah sempat diucapkan. Inilah kisah, tragedi dan filosofi dari Monkey D. Luffy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Ardianto. Kita maju bersama. Yeah yo! Luffy pertama kali hadir sebagai anak kecil yang ceroboh dan keras kepala. Ia tertawa terlalu keras, menangis terlalu cepat, dan selalu ingin diakui sebagai orang hebat. Namun sejak awal, kehadirannya sudah menyimpan kehampaan. Ayahnya tidak ada, ibunya tidak pernah disebut. Ia tumbuh tanpa penjelasan, tanpa cerita asal-usul yang utuh. Sans datang sebagai sosok sementara, memberi arti mimpi, memberi luka, lalu pergi. Sejak hari itu, Luffy belajar bahwa orang yang kita kagumi bisa menghilang kapan saja. Dan mungkin sejak itulah tawanya menjadi sedikit lebih keras dari seharusnya. Di Es Blue, Luffy tidak mengumpulkan kru berdasarkan kemampuan. Ia mengumpulkan mereka berdasarkan luka. Zoro yang kehilangan tujuan, Nami yang terbelenggu, Usopp yang kesepian, dan Sanji yang dibuang. Setiap kali Luffy muncul di arc ini, ia tidak datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai seseorang yang berkata tanpa kata, "Kamu tidak sendirian lagi." Jejak kehadirannya di Es Blue selalu meninggalkan satu hal, rasa aman yang aneh, seolah dunia boleh runtuh selama ada seseorang yang tetap berdiri di sampingmu. Di Alabasta, Luffy mulai terlihat seperti pemimpin, namun ia sendiri belum sadar akan itu. Ia melawan krokodil bukan karena keadilan, ia melawan karena temannya menangis. Di sini, jejak kehadiran Luffy berubah, bukan lagi anak yang berlari ke depan, melainkan seseorang yang memikul beban orang lain tanpa mengeluh. Namun ia masih naif. Ia masih percaya bahwa jika ia cukup kuat, semua orang bisa diselamatkan. Keyakinan inilah yang kelak akan dihancurkan. Di Skypiea, Luffy hadir sebagai simbol kebebasan murni. Ia tidak peduli langit atau bumi. Ia tidak peduli Tuhan atau manusia. Ia hanya tahu satu hal, tidak ada yang berhak merantai orang lain. Jejak kehadirannya di sini terasa ringan, namun menyimpan fondasi filosofis yang penting, bahwa kebebasan bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Di Water 7, tawa Luffy mulai kehilangan kepolosannya. Kapal rusak, kru terpecah, Robin pergi. Untuk pertama kalinya, Luffy dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia tidak bisa mempertahankan segalanya. Keputusan melawan dunia di Enies Lobby lahir dari satu luka sederhana, takut kehilangan keluarga lagi. Jejak kehadiran Luffy di fase ini dipenuhi kemarahan sunyi, bukan karena dunia jahat, melainkan karena ia tidak siap kehilangan lagi. Di Enies Lobby, Luffy tidak hadir sebagai bajak laut. Ia hadir sebagai seseorang yang memilih satu orang di atas dunia. Ketika ia memerintahkan membakar bendera pemerintah dunia, itu bukan deklarasi perang, itu adalah pengakuan luka. Aku sudah terlalu sering kehilangan. Sejak titik ini, Luffy tidak lagi sekedar anak yang berlari ke depan. Ia menjadi kapten yang siap menanggung konsekuensi dari setiap pilihan. Di Marineford, jejak kehadiran Luffy berubah menjadi jejak kehancuran batin. Ia datang terlambat, dan itu cukup. Kematian Es mematahkan satu keyakinan dasar Luffy, bahwa kehadirannya selalu cukup. Tangisnya di medan perang bukan tentang Es saja, melainkan tentang seluruh kehilangan yang selama ini ia tertawakan. Sejak hari itu, tawa Luffy tidak pernah benar-benar sama. Setelah Marineford, Luffy tidak membalas dunia. Ia mundur, ia belajar, ia berlatih, ia mengakui kelemahannya. Jejak kehadirannya setelah itu lebih sunyi, lebih fokus, lebih berat. Ia masih tertawa, tapi kini tawanya datang dari seseorang yang tahu betul harga kehilangan. Di Wano, Luffy hadir sebagai simbol harapan, sesuatu yang dulu tidak pernah ia rencanakan. Ia tidak lagi hanya melindungi kru, ia melindungi orang-orang yang bahkan belum ia kenal. Namun luka lama tetap ada. Ia tidak ingin menjadi pahlawan, ia hanya tidak ingin melihat orang lain dirantai seperti Es. Jejak kehadirannya di Wano adalah jejak kedewasaan, beban besar yang akhirnya ia terima tanpa kehilangan dirinya sendiri. Monkey D. Luffy selalu hadir dengan tawa, namun setiap arc meninggalkan satu goresan kecil yang perlahan membentuk dirinya. Ia bukan pahlawan tanpa luka, ia adalah anak kecil yang terus berjalan ke depan agar tidak perlu menoleh ke belakang terlalu lama. Dan mungkin itulah sebabnya setiap kali Luffy tertawa,
ada sesuatu yang terasa rapuh di baliknya. Tragedi pertama Luffy bukan kematian, melainkan ketiadaan. Ayah hidup, tapi tidak hadir. Ibu bahkan tidak diberi ruang untuk dikenang. Sejak kecil, Luffy tumbuh tanpa penjelasan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak pernah bertanya, namun justru disitulah lukanya. Karena anak yang tidak bertanya biasanya adalah anak yang sudah terlalu awal belajar menerima kehilangan sebagai sesuatu yang normal. Shanks adalah figur pertama yang membuat Luffy percaya pada mimpi, bukan dengan ceramah, melainkan dengan kehadiran. Namun tragedi muncul saat Shanks memilih pergi. Ia menyelamatkan Luffy dengan harga satu tangan. Bagi dunia itu heroik, bagi Luffy kecil itu hutang yang tak terbayar. Sejak hari itu, Luffy membawa satu keyakinan sunyi. Jika aku lemah, orang lain yang akan terluka demi aku. Dan keyakinan itulah yang kelak menghancurkannya. Luffy tidak dibesarkan dengan pelukan, ia dibesarkan dengan benturan, dijatuhkan ke jurang, ditinggal di hutan, dipaksa kuat, bukan dipeluk. Garp tidak bermaksud jahat, namun kasih yang tidak diekspresikan sering berubah menjadi luka. Tragedinya bukan pada kekerasan fisik, melainkan pada pesan tak terucap. Kalau kau lemah, kau tidak pantas bertahan. Sabo adalah luka pertama yang benar-benar bernama. Ia adalah saudara yang bermimpi bersama, namun mati sebelum mimpi itu sempat tumbuh. Bagi Luffy kecil, kematian Sabo bukan hanya kehilangan orang. Itu adalah pertemuan pertama dengan kenyataan bahwa mimpi bisa padam tanpa peringatan. Sejak saat itu, Luffy tidak suka berpikir terlalu jauh ke depan. Ia hidup hari ini, karena besok terlalu rapuh untuk dipercaya. Ace adalah jangkar hidup Luffy. Seseorang yang selalu ada di depan, menjadi pelindung, menjadi alasan untuk terus berlari. Ketika Ace tertangkap, Luffy percaya satu hal yang keliru, bahwa kehadirannya cukup. Marineford menghancurkan keyakinan itu. Ia datang sejauh mungkin, berlari sekuat mungkin, namun tetap terlambat. Ace mati di pelukannya, bukan karena Luffy lemah, melainkan karena dunia tidak peduli seberapa besar tekad seseorang. Tragedi ini tidak membuat Luffy marah, ia membuatnya kosong. Tangisnya bukan ledakan, melainkan kehancuran senyap dari seorang anak yang akhirnya sadar tidak semua hal bisa ia lindungi. Di Sabaudi, Luffy kehilangan kru satu persatu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mati, namun rasa kehilangan itu nyata. Ini adalah tragedi tanpa kematian, namun dengan trauma penuh. Luffy belajar bahwa bahkan sebelum kematian, kehilangan sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Sejak saat itu, ia menjadi lebih protektif, lebih tegas, lebih cepat marah jika kru disentuh. Tragedi terbesar Luffy bukan Ace, bukan Sabo, bukan masa kecilnya. Tragedi terbesar Luffy adalah ia tetap memilih tertawa setelah semuanya. Karena tertawa adalah caranya bertahan. Bukan karena ia tidak terluka, melainkan karena jika ia berhenti tertawa, ia harus menghadapi semua kehilangan sekaligus. Luffy tidak diciptakan oleh kekuatan, ia diciptakan oleh kehilangan yang berulang. Setiap tragedi mengajarinya satu hal, jangan terlalu terikat, tapi jangan tinggalkan siapapun. Jangan takut mati, tapi takutlah jika hidup tanpa melindungi. Dan itulah sebabnya, meski ia mengejar kebebasan, ia selalu berhenti ketika melihat seorang dirantai. Karena di dalam dirinya, ada seseorang anak kecil yang sudah terlalu sering kehilangan. Luffy tidak hidup dengan prinsip yang rumit. Ia bahkan sering dianggap tidak berpikir. Namun justru disitulah filsafatnya bekerja. Kesederhanaan Luffy bukan kekosongan pikiran, melainkan hasil dari hidup yang selalu sering melukai. Bagi Luffy, Raja Bajak Laut bukanlah orang terkuat, bukan orang yang ditakuti, bukan yang menguasai lautan. Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di dunia. Kebebasan ini lahir dari trauma, karena sejak kecil Luffy hidup dalam kondisi dititipkan, diatur, ditinggalkan tanpa penjelasan. Maka kebebasan baginya bukan ide romantis, ia adalah reaksi batin terhadap hidup yang terlalu sering mengurungnya dalam keadaan yang tidak pernah ia pilih. Luffy tidak pernah memaksakan mimpinya. Ia juga tidak membentuk kru dengan janji. Ia hanya bertanya satu hal, apa mimpimu? Karena ia tahu rasanya ketika mimpi dianggap bodoh, tidak penting, atau harus dikorbankan demi dunia orang dewasa. Luffy tidak menyelamatkan orang karena moral. Ia melakukannya karena ia benci dunia yang merampas mimpi. Ikatan lebih penting dari sistem. Luffy tidak percaya pada sistem, pemerintah, hukum, struktur. Bukan karena ia anarkis, tetapi
karena sistemlah yang mengambil es darinya. Maka Luffy membangun dunia kecilnya sendiri, kru. Di sana, yang penting bukan pangkat, melainkan kepercayaan. Karena bagi Luffy, kehilangan orang yang dipercaya lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Luffy tidak mengejar kekuatan untuk di atas orang lain. Ia mengejarnya agar tidak ada lagi yang mati di depannya tanpa bisa ia cegah. Setelah Marineford, Luffy berhenti bertarung demi ego. Ia bertarung demi cukup kuat untuk tidak terlambat, tidak kehilangan, tidak melihat orang yang ia cintai jatuh lagi. Tawa Luffy sering disalahpahami. Ia dianggap bodoh, padahal tawa itu adalah perlawanan sunyi. Karena dunia telah mencoba menghancurkannya berkali-kali, bahkan setiap kali. Luffy memilih tertawa dan berjalan lagi, bukan karena ia menang, tapi ia belum menyerah. Luffy tidak ingin hidup lama, ia ingin hidup penuh. Ia tahu risikonya, ia menerima kematian. Namun satu hal yang ia takuti, mati tanpa meninggalkan siapapun yang tertawa karena dirinya. Itulah sebabnya setiap langkah Luffy selalu jujur, selalu lurus, karena ia tahu hidup bisa berakhir kapan saja. Jika disederhanakan, filsafat hidup Luffy hanya satu kalimat: hiduplah bebas dan jangan ambil kebebasan orang lain. Kalimat ini lahir bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari luka. Luffy mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat tegas. Kadang ia lahir dalam bentuk kesetiaan, kadang dalam bentuk keberanian untuk tetap percaya meski dunia berulang kali mengecewakan. Ia menunjukkan bahwa orang yang paling keras tertawa seringkali adalah orang yang tidak ingin menunjukkan betapa sering hatinya patah. Luffy tidak pernah meminta dunia mengerti dirinya. Ia hanya meminta satu hal: jangan merantai orang lain demi ketertibanmu. Dari Luffy, kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu benar di mata sistem. Terkadang, hidup hanya perlu jujur pada hati. Ia juga mengajarkan bahwa kehilangan tidak selalu membuat seseorang pahit. Bagi sebagian orang, kehilangan justru menjadi alasan untuk melindungi lebih banyak orang lain. Luffy tidak tumbuh menjadi dingin setelah es pergi. Ia tumbuh menjadi lebih sadar bahwa cinta selalu membawa risiko. Namun hidup tanpa mencintai jauh lebih menyakitkan. Dan yang paling penting, Luffy mengajarkan kita bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Karena ia runtuh setelah Marineford, ia tidak bangkit sendirian. Ia menerima tangan Rayleigh, menerima waktu, menerima proses. Karena bertahan hidup bukan tentang seberapa cepat kita bangkit, melainkan tentang berani mengakui bahwa kita tidak selalu kuat. Monkey D. Luffy bukan manusia tanpa luka. Ia hanya memilih tertawa agar luka itu menentukan arah hidupnya. Ia berjalan ke depan bukan karena ia yakin akan menang, melainkan karena berhenti berarti kembali ke semua kehilangan yang belum selesai ia terima. Dan mungkin di balik mimpi menjadi raja bajak laut, ada satu doa yang tidak pernah ia ucapkan, agar saat ia sampai di ujung laut itu, semua orang yang ia cintai masih berdiri dan tertawa bersama. Karena bagi Luffy, kebebasan tanpa orang-orang yang ia lindungi hanyalah lautan kosong. Dan di sanalah, di antara tawa dan luka, dan Monkey D. Luffy masih terus berjalan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar, ayo jelajah setiap hari, tambah wawasan. Pengetahuan itu seru, tak terbatas waktu. Di channel Wisnu Ardiantu kita maju bersama. Yeah, yo!